Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Rahmadania dengan NIM 221000023. Dilanjutkan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rasa Yusniar, NIM 2200014. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurayani, NIM 221000013. Perkenalkan, nama saya Meisya Soraya Fatima dengan NIM 221000020. Perkenalkan, nama saya Chandra Muhammad Panca Alfikri, NIM 221000038. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Nurul Yasari, NIM saya 221000018. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai sejarah hukum. Sebelum ke sejarah hukum, kita harus tahu dulu nih ya, pengertian sejarah sama pengertian hukum. Jadi, pengertian sejarah menurut Herodotus, sejarah tidak berkembang ke arah depan dan memiliki tujuan jelas, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi dan rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat, umat manusia, peradaban dunia, dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang tersusun atas hasil penyelidikan peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Pengertian hukum, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum ialah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum, karena kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Pengertian sejarah hukum. Sejarah hukum adalah bagian dari hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Van Apeldoorn bahwa hukum sebagai gejala dalam masyarakat. Maka keseluruhan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku dalam masyarakat adalah objek dari ilmu hukum. Van Apeldoorn memberikan definisi dan pengertian tentang ilmu sejarah hukum, yaitu ilmu yang mempelajari dan menyelidiki perkembangan hukum dari masa ke masa. Profesor Emeritus John Gilson dan Profesor Emeritus Fritz Gorle dalam sebuah buku, mereka sepakat memberikan pengertian bahwa sejarah hukum adalah bagian dari penyelenggaraan sejarah secara integral dengan memfokuskan perhatian pada gejala-gejala hukum, di mana penulisan sejarah ini secara integral pula mempergunakan hasil-hasil sejarah hukum dan sekaligus meredam efek samping yang terpaksa ikut muncul ke permukaan sebagai akibat peletakan tekanan pada gejala-gejala hukum. Mekanisme sejarah hukum. Sejarah hukum berasal dari hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini yang kemudian tidak dipakai lagi, baik seluruhnya maupun sebagian. Kemudian sejarah hukum tersebut dapat dijadikan rancangan untuk hukum yang diberlakukan di masa yang akan datang atau ius constituendum. Indonesia pada masa kolonialisme. 1. Periode VOC. Pada saat VOC berkuasa, memberlakukan hukum dibedakan terhadap orang-orang Belanda dan pribumi. Untuk orang Belanda yang berlaku adalah hukum Belanda, sedangkan untuk pribumi, hukum yang berlaku adalah hukum yang dibentuk masing-masing komunitas secara mandiri. Pemberlakuan sistem hukum tersebut bertujuan untuk kepentingan mengeksploitasi pribumi, mendisiplinkan pribumi dengan cara yang otoriter, dan untuk melindungi kepentingan VOC. 2. Periode liberal. Pada tahun 1854, pemerintah kolonial Belanda menerbitkan Regeringsreglement atau Peraturan Tata Pemerintahan di Hindia Belanda. Penerbitan RR 1854 bertujuan untuk melindungi kepentingan usaha-usaha swasta serta untuk pertama kalinya mengatur tentang pembatasan terhadap eksekutif, terutama residen dan kepolisian, dan memberikan jaminan terhadap proses peradilan yang bebas. 3.
Periode politik etis. Kebijakan politik etis dimulai pada awal abad ke-20 yang ditandai dengan adanya perubahan hukum sebagai berikut. 1. Anak-anak pribumi diberikan pendidikan lanjut termasuk pendidikan hukum. 2. Pembentukan Volksstaat, lembaga perwakilan untuk kaum pribumi. 3. Penetapan organisasi pemerintahan khususnya dari segi efisiensi. 4. Penataan lembaga peradilan khususnya dalam hal profesionalitas. 5. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada kepastian hukum. Periode pendudukan Jepang. Berdasarkan Osamu Shirai, pemerintahan Jepang menetapkan bahwa badan-badan pemerintahan dan kekuasaan pemerintahan terdahulu Hindia Belanda tetap diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan pemerintahan militer. Selain itu, Jepang membagi Indonesia ke dalam 3 wilayah militer. Yang pertama, Pulau Jawa dan Madura berpusat di Jakarta dan dipimpin oleh Angkatan Darat Jepang. Yang kedua, Pulau Sumatera berpusat di Medan dan dipimpin oleh Angkatan Darat Jepang. Yang ketiga, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sunda Kecil berpusat di Makassar dan dipimpin oleh Angkatan Laut Jepang. Bentuk peraturan akan disesuaikan dengan ketiga wilayah militer tersebut. Jepang juga menghapus dualisme dalam tata peradilan. Dengan demikian, hanya ada satu sistem peradilan untuk semua penduduk kecuali orang Jepang. Periode revolusi. Yang pertama, periode revolusi visi. Dilakukan pembaharuan hukum yang bertujuan dekolonisasi dan nasionalisasi. Yang pertama, menurunkan unifikasi badan-badan peradilan dengan melakukan penyederhanaan. Yang kedua, mengurangi dan membatasi peran badan-badan pengadilan adat dan swapraja kecuali badan-badan pengadilan agama yang bahkan dikuatkan dengan pendirian Mahkamah Islam Tinggi. Yang kedua, periode demokrasi liberal. Undang-Undang Dasar sementara 1950 telah mengakui HAM, namun pembaruan hukum dan tata peradilan tidak banyak terjadi. Terdapat unifikasi peradilan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang susunan dan kekuasaan pengadilan. Periode Orde Lama. Orde Lama adalah era di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang membubarkan Konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini, kekuasaan kehakiman dalam hal kejaksaan dan pengadilan tidak mandiri karena berada di bawah kekuasaan eksklusif. Dalam hal ini adalah Soekarno sebagai pemimpin revolusi. Periode Orde Baru. Periode ini, rezim Orde Baru membekukan pelaksanaan undang-undang pokok agraria dan membentuk beberapa undang-undang yang memudahkan pemodal asing berinvestasi di Indonesia. Di antaranya Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Pertambangan. Rezim Orde Baru juga melakukan penundukan lembaga-lembaga hukum di bawah eksklusif dan pengendalian sistem pendidikan dan penghancuran pemikiran kritis termasuk dalam pemikiran hukum. Periode reformasi. Pada era reformasi terjadi perubahan liberalisasi partai politik, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan undang-undang subversi. Juga terjadi 4 kali amandemen Undang-Undang 1945. Selain itu, terdapat pula pembaruan sistem politik dan ketatanegaraan, pembaruan sistem hukum dan HAM, dan pembaruan sistem ekonomi,
kewenangan wifungsi ABRI dicabut, terbentuknya multifungsi partai politik, terrealisasikannya penyelenggaraan otonomi daerah, dan terjadinya pemilu pilpres. Hukum yang berlaku saat ini. Hukum yang berlaku saat ini adalah ius constitutum atau hukum positif. Hukum positif adalah suatu penyusunan hukum mengenai hidup kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kuasa masyarakat tertentu, berlaku untuk masyarakat tertentu yang terbatas menurut tempat dan waktunya. Hukum Indonesia yang berlaku saat ini merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sekian yang bisa kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.